itu imannya orang seperti apa, tapi dia merendah. Ya memang anjing-anjing itu yang memakan remah-remahnya. Berarti Itu kau anjing, imannya kan? rendah. Kau anjing kan? Nah, Kau anjing coba kan? Nora, Kau anjing Nora, nggak? coba. Tahu anjing Apa? nggak? Lu juga anjing. Loh, Goblok. sekarang begini, yang memanggil Yesus Tuhan perempuan kanan atau tidak? Nora, si gambar babi-babi itu mulutnya kayak lu tuh babi itu. Wanginya luar biasa enak. Oke, Yesus makan babi panggang nggak? Yesus tidak. Nah, kenapa kalian makan? Iya. Apa hubungannya? Loh, Kira-kira apa korelasinya? kalian kan bilang kalian pengikut Kristus, pengikut Ya. Yesus. Ah. Kalau Yesus tidak makan babi, kenapa kalian makan? Oh, begitu pemahamannya. Oke, Ya, memang oke. iyalah, Nabi Muhammad tidak makan babi, kami nggak ada yang makan. Nora, ketawamu bebas banget ya. Loh, Puas setiap banget manusia ketawamu. bebas berekspresi, Bang, menurut undang-undang, Bang. Oh, Kau jadi menyembah kalian doang manusia yang pun bebas. bebas Gitu. ya kau, Bang. Pargoi pun kau goyang-goyang pun bebas ya kau, Bang. Kau melarang kau, kan? Ah, Kebebasan milik sebagian ya. Bang, Iya. kau ketawa ada nggak aku larang kau, Bang? Beginilah cara kalian ya sebagai yang mayoritas ya. Loh, saya tanya, kau ketawa ada nggak yang larang? Inilah kualitas Nora. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Nora Aritonang dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. saya tunjukkan surat Al-A'raf ayat 179. Orang yang tidak mengikuti perintah Allah itu ya binatang. Nora, itu dinyatakan seorang itu imannya orang seperti apa, tapi dia merendah. Ya memang anjing-anjing itu yang memakan remah-remahnya. Berarti Itu kau anjing, imannya kan? rendah. Kau anjing kan? Nah, Kau anjing coba kan? Nora, Kau anjing nggak? Coba. Tahu anjing nggak? Lu juga anjing. Loh, Goblok. sekarang begini, yang memanggil Yesus Tuhan perempuan kanan atau tidak?
si gambar babi-babi itu, mulutnya kayak lu tuh babi itu. Itu mulut kau loh. Kok makan babi dan anjing? Heran saya tengok Kristen. Kok kau bilang mulut saya kayak babi sementara kau makan congor babi? Gitu loh. Ya, dengarkan baik-baik saya Kristen ya. Kristen dengarkan baik-baik saya. Di dalam Bible kamu, satu, tidak ada perjanjian baru larangan memakan babi. Ya, sementara perjanjian lama ada. Makanya Tuhan kamu dengan Tuhan perjanjian lama berbeda. Jangan malu-maluin kalau kamu mau menyamakan. Ya, Tuhan perjanjian lama melarang umat Yahudi makan babi. Terus yang kedua, di dalam perjanjian lama itu ada larangan tidak boleh apa? Tidak boleh kau mengawini ibu-ibumu. Nah, perjanjian baru Yesus tidak melarang kau jangan kawin sama ibumu. Terus di dalam perjanjian baru tidak ada juga larangan bagaimana kalian cara berpakaian. Nah, kalau tidak ada larangan kau tidak boleh menggauli ibumu, tidak boleh kau berpakaian ya kalau di dalam larangan bagaimana berpakaian bagi seorang perempuan, apa bedanya kau dengan babi? Babi nggak ada larangan. Ketika dia birahi dia tempat saja. Tapi bedanya kau dengan babi, babi masih tahu lubang. Kau tidak tahu lubang. Di luar negeri sana makanya LG tungki dihalalkan. Perkawinan sesama jenis dihalalkan. Udah ada lah lubang yang enak, kau carilah lubang yang mengeluarkan tai. Itu bedanya. Yang menghalalkan itu siapa? Pendeta-pendeta yang di dalam gereja. Pendeta yang di dalam gereja. Kamu punya Bible, kamu punya Kristen, itu dihasilkan dari luar sana. Dari Antioquia sana. Justru malahan, paus kamu yang sudah meninggal itu juga menghalalkan perkawinan sesama jenis. Itulah bedanya. Bedanya kau dengan babi. Babi masih tahu lubang enak. Kau nggak tahu lubang enak. Tapi persamaan kau dengan babi nggak ada aturan. Kau mau embat emak kau babi, mau embat anak kau babi, silahkan babi. Intinya ada lubang, dia tahu lubang. Kau nggak tahu lubang, paham kau? Silakan pejantan. Jangan kau sakit hati, memang kenyataan. Babi nggak ada aturan. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Islam ya. Iya, aku nyimak indah banget. Seneng aku semangat gini. Iya, aku kemarin sempat naik ke roomnya Bom Bunda. Terus di sana tuh memang ya aku ejek-ejekin lah dia. Terus dia bandingin Bunda sama apologet Kristen yang lain kan, gue bilang tetap kalah lah karena kan kalau bicara kan modal congor doang kataku kan. Man, Yang lain bang. data nggak ada kata. Sekarang kok bandingin fisik malah dia tuh. Dia bilang apa? Katanya, bang pejantan coba kau tengok katanya. Coba kau bandingin istriku sama yang kamu fan Bunda si Ari Tonang katanya. Cantikan mana? Aku bilang tetap cantikan Ari Tonang lah kataku. Dia kejang-kejang. Maunya bilang, bang, Pak Bom, istri kau tuh kayak babi. Kenapa? Karena babi tidak ada ajaran bagaimana cara berpakaian. Jadi kalau bini kau keluar pakai BH dengan kolor saja tidak masalah. Nah, babi juga ya kalau dipakaikan baju, mau dia cuma BH doang, mau kolor doang nggak masalah. Karena babi tidak punya malu. Nah begitu kan? Nah, Aku baju itu. kayak babi kan gitu. Aku itu pun kalau sama dia nggak pernah loh aku panggil bapak, aku panggil om, langsung aku kasih nama Bom gitu, Bom. Kadang aku panggil gendut katanya. Nah, kenapa Bom tuh tidak pernah menaikkan saya? Saya sudah permintaan naik. Karena apa? Karena dia takut saya saingan sama bininya kayak babi. Kan gitu. Pokoknya tetap tak dukung Dun, maju terus. Coba mana yang lain itu Oten? Oke, Kan yang Jess, halo. Halo, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Islam ya bang, ada yang mau disampaikan silakan bang. Enggak, Bunda Nora, sedikit aja. Aku Masyaallah, cuma barakallahu fikum. boleh nanya, Bunda Nora. Ya silakan bang. Bunda Nora, gini, kalau aku sering banget liatin setiap hari nontonin perdebatan lintas agama gitu ya. Aku agak Silakan bang.
Bang Jess, saya tadi mute-kan Bang Widodo, mute sekali. Oh iya, gini Bunda Nara. Jadi setiap hari kan sering nonton Yusuf PI, semuanya nonton debat. Dari semua perdebatan itu, kok kayaknya Alkitab ini semua cerita-cerita semua gitu loh. Sedangkan yang ku tahu bahwa kitab suci itu adalah aturan dan tuntunan gitu loh ya. Tapi kenapa kok cuman apakah memang benar-benar Injil itu hanya sekedar cerita atau memang itu Bukan Injil itu Bang, Bible Bang. Injil nggak ada Bang. Ya, maksudnya Alkitab ini kenapa semua cerita-cerita gitu loh kan? Apakah ini buku sejarah atau tuntunan? Karena kan kalau yang di Hindu, Buddha semua kayaknya jadi tuntunan, jadi aturan gitu. Kenapa cuman ada di Alkitab ini gitu loh? Kok kayaknya bukan aturan, kok banyak cerita semua gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, satu lagi Bunda, habis itu aku turun nanti. Siapa sih yang pertama kali membawa agama Kristen ke Tanah Batak gitu? No mention. Oke. Ya itu, udah. Oke, yang pertama saya kasih tahu ya. Tidak usah panjang kali lebar kali tinggi lah. Saya satu contoh saja, surat An-Nisa ayat 23 yang berbunyi, diharamkan bagi kamu mengawini ibu-ibumu, saudara-saudara ayahmu, bla 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 bla, sampai ditegaskan bagaimana hukumnya ketika saya menikahi janda yang membawa anak perempuan. Nah, anak perempuannya boleh nggak dinikahi? Anak perempuan itu boleh kau nikahi kalau kau nikahi ibunya, tetapi tidak kau campur terus kau talak dia, kau ceraikan dia, boleh dinikahi. Tetapi kalau anak perempuan itu bisa kau nikahi kalau tidak bisa kau nikahi kalau ibunya sudah kau campuri. Tidak bisa. Nah, itu semua ada jawabannya di dalam Al-Quran. Nah, kalau di dalam Bible, ketika ditanya sama Pak Pendeta, boleh nggak saya kawin sama emak saya Pak Pendeta? Boleh nggak saya kawin sama bapak saya Pak Pendeta? Pak Pendeta, ya kalau menurut akal ya jangan. Kalau menurut akal. Nah, sekarang landasan hukum tidak boleh saya kawin sama mama saya di dalam kitab kita apa? Di dalam kitab kita apa? Ya nggak ada. Nggak ada. Bible tidak pernah menuliskan, satu, jangan kamu mengawini ibu-ibu. Aduh, yang raja ini di-mute dulu deh. Yang kedua, syaratnya pernikahan. Diturunkan aja Bang. Syaratnya pernikahan di dalam Bible ada nggak? Kalau kita adanya wali dari si perempuan, adanya penghulu, adanya saksi, adanya mahar, terus sudah akil balik, ya kan? Terus yang berikutnya pasangan yang akan menikah, ada persyaratannya, itu sah. Nah, kalau di dalam Bible ada nggak? Nggak ada. Batasan untuk siapa yang noise ini? Kalau di dalam Bible ada nggak batasan menikah? Oh, kamu tidak boleh menikah lebih dari sekian istri. Nggak ada. Adanya cuma tertulis. Aduh, siapa yang noise ini? Siapa ya? Adanya tertulis ini. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Makanya saya bilang, kenapa Kristen ini selalu blunder tentang poligami? Poligami itu bukan mengurangi. Poligami itu bukan menceraikan. Tetapi poligami itu menambah. Terus yang berikutnya, ada nggak perintah di dalam Bible itu kita harus menghormati, menjunjung tinggi, memuliakan orang tua? Gak ada. Adanya di perjanjian lama. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Lukas 14 nomor 26. Apa kata Yesus? Jikalau seseorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapaknya, ibunya, saudara-saudaranya perempuan, laki-laki, anak-anaknya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Syarat menjadi murid Yesus harus membenci kedua orang tua. Ini bedanya. Ajaran di dalam Al-Quran dengan ajaran di dalam Bible. Ini bedanya. Nah, begitu. Makanya kenapa Bible itu tidak dikatakan adalah firman Tuhan. Bagaimana mungkin firman Tuhan seperti itu? Ada Injil Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Nah, kalau kita lihat Matius, Markus, Lukas, Yohanes tentang kebangkitan Yesus, berbeda-beda apanya? Modelnya. Di dalam Matius terjadi gempa bumi. Terus datang 2 orang malaikat menggulingkan batu itu. Tetapi coba baca di dalam Lukas, Yohanes, tidak ada terjadi gempa bumi. Yang datang cuma seorang malaikat. Yang anehnya di dalam Yohanes
Batunya bukan dalam keadaan terguling, batunya bukan dalam keadaan digulingkan, tetapi batunya sudah diambil. Nah, terus pada waktu di dalam Matius, Markus, Lukas, kata malaikat, mereka akan menjumpai Yesus bukan di kuburan, tetapi di dalam Yohanes, tiba-tiba ada Yesus di belakangnya Maria, dan Maria sama sekali tidak mengenal Yesus. Dia mengatakan Yesus itu adalah penunggu taman. Apa mungkin kau tidak mengenal Tuhan kamu yang sudah selama 3 tahun kau bersama-sama dengan Tuhan kamu? Ketika Yesus mengatakan, siapakah yang engkau cari itu, ibu? Barakallah. Bunda, siapakah yang kau cari itu? Masya Allah, Apa jawab Maria? barakallahu. Kakak kamu. Aku tidak mengenalmu. Saya baca. Biar kita tidak ada di sini penghujatan. Saya tidak ada di sini katakan saya penghujatan. Yohanes ya. Masya Allah, Allah Akbar, barakallahu fikum, berkah selalu. Siapa yang ngasih itu? Bunda siapa tuh? Nggak tahu. Bunda Hawa. Iya, betul. Barakallah Bunda Hawa. Kalau di rumahnya itu Faruk, Lalu. diberkati kau Bunda Hawa, anak ibu, anak istrimu, oh semuanya tuh langsung. Masya Allah Bunda Hawa, barakallah Bunda. Sebentar ya, Yohanes 20. Oh, Bunda Hawa. Cendrong kata pendapat apa Bang Faru. Cendrong katanya. Caindrong, diberkati kau Bunda, diberkati suamimu, diberkati anakmu. Masya Allah, Bunda, barakallahu diberkati, fikum, Bunda. barakallahu fikum, Masya Allah, barakallahu Nah, fikum, sehat saya selalu. bacakan ya. Saya bacakan. Yohanes 20 nomor 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Tapi kita lihat nanti, nih, di dalam Matius, ya. Matius, sebentar, nih. Apa katanya? Matius. Oke, Matius 28. Nih. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Ini Matius yang mengatakan. Sementara di Yohanes, tiba-tiba Yesus ada di belakang Bunda Maria, di dalam kubur. Jadi sebenarnya cerita mana yang benar? Matius atau Yohanes? Kata malaikat di dalam Matius, kamu akan menjumpai dia di Galilea. Sementara di Yohanes, tiba-tiba Yesus ada di belakang Bunda Maria. Jegrang! Kata Yesus, siapakah yang kau cari itu, ibu? Aku mencari Yesus. Tapi dia tidak mengenal Yesus. Dia mengira bahwa Yesus itu adalah penunggu taman. Bunda Nora, berarti Bunda Nora, kalau Injil itu adalah, ya kan kita juga sebagai umat Muslim kan percaya akan Injil kan, kitab Allah Ya, gitu kan. tapi bukan gini Bang. Injil Ini Al-Quran. saya sebentar Bang, saya korek sedikit ya. Kalau menurut para guru-guru saya, Injil yang di dalam Islam itu bukan berbentuk fisik, Bang. Ya, maksudnya apakah itu udah dituliskan, ibaratkan Al-Quran kan dituliskan oleh para sahabat lagi kan? Ya. Akhirnya dituliskan. Ya, ketika baginda apakah Rasul mereka menerima wahyu, apakah mengumpulkan para sahabatnya untuk menuliskannya di pelepah Ya, huruf, artinya kan, ya kan? apakah Injil ini dituliskan juga pada Oh pada saat no. Tidak. Yesus mengatakan, Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Nah, sekarang mana isi firman itu? Karena Yesus tidak pernah menyuruh murid-muridnya untuk menuliskan firman yang diterima oleh Yesus. Karena Yesus langsung langsung menyampaikan berita, menyampaikan kabar, menyampaikan Injil. Nah,
sekarang firman yang diterima Yesus menurut Yohanes 17 nomor 8, mana isi firmannya? Beda dengan pewahyuan di dalam Al-Quran. Baginda Rasul ketika menerima wahyu itu tidak langsung apa? Tidak langsung semuanya, bertahap sampai berapa puluh tahun waktu itu, betul tidak? Betul. Nah, sekarang Matius, Markus, Lukas, Yohanes, apakah bisa itu di cross check pada waktu penulisan itu di cross check langsung oleh Yesus bahwa itu adalah firman yang diterima oleh Yesus dari Bapaknya? Enggak. Markus ini hidup sejaman sama Yesus, Bunda. Begini Bang, tidak ada murid-murid Yesus. Begini, Yesus menggunakan bahasa Aram. Bukankah dikatakan bahwa Allah berfirman kepada Nabi dan Rasulnya menggunakan bahasa kaumnya? Betul tidak Bang? Betul. Nah, Iso itu kan berbahasa Aramaik Bang. Rumpun semetik dengan bahasa Ibrani. Kalau bahasa Ibrani Yesua, bahasa Aramnya Iso. Nah, sekarang heran saya, ada orang ya mengisahkan nama Yesus dari Bani Yunani Bang, Yesus. Makanya mereka tuh bukan Injil Bang, Evangelion. Bukan Injil Bang, Evangelion. Itu bahasa Yunani Bang. Kalau kita apa? Injil. Nah, Injil ini sekarang di dalam Bible mereka tuh berupa fisik Bang. Mana fisik Injil itu? Di dalam kitab Rasul itu tercatat. Aduh, hidupnya. Nah, kalau di dalam Al-Quran itu kemarin penjelasannya saya dengar memang katanya Injil itu bukan berupa fisik, Bang. Ya, gini Bunda, masalahnya kan kita kan saya dapat dari guru waktu ini kan bilang bahwa kita harus mempercayai semua kitab-kitab Allah gitu loh kan, Taurat, Zabur, Injil, yang terakhir ada Al-Quran gitu loh kan. Nah, sampai sekarang saya tuh belum melihat fisiknya Taurat itu seperti apa gitu loh kan, Zabur itu seperti apa, Injil itu seperti apa. Lalu jangan Bang, itu kan sudah dikatakan di dalam apa? Di dalam Al-Quran. Dan terus rukun Islam, rukun iman. Kita mengimani kitab-kitab terdahulu. Kalau kita tanya di mana kitab itu, ya itu sudah diapakan oleh Allah gitu loh. Makanya diturunkan Al-Quran Nur Karim yang menjelaskan bahwa ada kitab-kitab terdahulu yang diberikan kepada ketiga Nabi dan Rasul Allah, yaitu siapa? Nabi Isa, Nabi Daud, dengan Nabi Musa. Terus mana kitabnya? Nah, alih-alih kitab ini sudah merubah-rubah sebagian dari isi kitabnya ini gitu loh, sehingga diambil oleh Allah. Kita tanya, diambil terus taruh di mana ya? Itu nggak urusan kita, Bang. Al-Quran ya. tapi ada satu Bunda, mohon maaf sedikit Bunda. Bukankah katanya ada tersimpan di Turki gitu loh kan ya? Di museum itu, Bang? itu ada Injil Barnabas. Oh, itu saya tidak masuk ke situ, Bang. Saya tidak masuk ke situ. Nah, makanya kan kemarin sore pernah Barnabas kan berdiskusi sama Bang. Itu kitab Apokrifa. Ya, kemarin kan sempat dengan teman Kristen gitu kan, ya sahabat gitu. Dia tanya itu kan, Injil, kenapa kalau memang masih ada fisiknya Injil Barnabas, kenapa nggak mengacu kepada Injil Barnabas gitu kan? Kok harus yang semua versi berbeda-beda itu loh kan? Ada yang Alkitab yang versi ini selalu bertentangan. Lalu juga ada ajaran mereka nggak bisa masuk ke gereja yang memang bukan gereja mereka gitu ya, apa tuh gereja karismatik lah atau apa itu tuh macam-macam. Ya, namanya denom itu, Bang. Nah, bukankah itu kata rumah Tuhan ya, berarti sama gitu loh kan ya. Nah, inilah bedanya Islam dengan Kristen. Islam nggak ada denom, Bang. Kristen banyak. Kristen itu ratusan ribu denom, Bang. Ngeri. Bahkan katanya saya dengar sudah bertambah lagi denomnya. Bayangkan ratusan ribu. Yang kita tahu dulu hanya ada beberapa ya. Itu aja Tuhannya saling gontong-gontokan. Ya kan, Putra Pahae datang oneness. Oh, Yesus itu adalah Bapa. Nah, sekarang saya tanya, yang ditetekkan oleh Bunda Maria itu Bapa apa Yesus? Berarti Bapa ya? Bapa dong. Yang disalibkan itu Tuhan atau manusia? Tuhan dong. Tapi kalau kau tanya Tritunggal, disalibkan Tuhan atau manusia? Manusia lah, Nora. Tidak mungkin Tuhannya mati. Dia kan tiga pribadi satu hakikat, Nora. Kau nggak paham ya, Nora ya? Pantaslah kau masuk Islam karena kau nggak mengerti Tritunggal, Nora. Nah, ini datang Unitarian. Hey oneness, hey Tritunggal. Kenapa kalian jadikan anaknya Bunda Maria yang jelas dia adalah utusan, kalian jadikan Tuhan?
Beda lagi dinamnya. Gitu. Tahu terus Muslim, Muhammadiyah, NU. Pas ditanya siapa nama Tuhanmu? Allah. Apa kitabmu? Al-Quran. Kok bisa nggak? Masjid Muhammadiyah. Bisa nggak kau sholat di sini NU? Bisa. Muhammadiyah pergi ke NU. Bisa kau sholat di sini? Bisa. NU Muhammadiyah berapa subuh? Berapa rakaat? 2. Yang membedakan kalau subuh doa kunut. Kunut itu tidak wajib. Kunut itu disunahkan. Mau baca monggo, tidak baca nggak masalah. Tapi jangan ditambah rakaat. Tidak ada 2 rakaat setelah subuh. Jelas. Fix itu selesai. Semua sama. Lah Kristen. Siapa Tuhanmu? Yesus. Bapa? Tuhan. Roh Kudus? Rohnya Bapa? Tuhan juga? Iya. Jadi berapa Tuhanmu? Ya satu lah Nora. Mereka kan 3 pribadi. Nah, blunder. Roh Kudus itu siapa Bunda Nora? Ya mereka Jibril. bilang Tuhan. Malaikat Ya bagi Jibril. kita itu bang, maka yang kalau di dalam Islam kan di Al-Quran kan dikatakan pengetahuan tentang roh itu hanya diberikan sedikit kepada kita manusia. Karena urusan roh itu adalah urusan Allah, urusan Tuhan itu tidak sanggup manusia apa. Makanya pengetahuan itu sedikit tentang roh. Kalau mereka coba ya bang, coba abang baca, kalau abang mau baca di dalam Perjanjian Lama, di mana situ tertulis Roh Kudus? Coba cari. Saya cari, saya tantang umat Kristen, tunjukkan satu data saja sama saya di dalam Perjanjian Lama ya, di mana situ ada Roh Kudus. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Tidak pernah dikatakan Roh Kudus. Kemana Roh Kudus dalam Perjanjian Lama? Tapi Perjanjian Baru, ngeri, Roh Kudus yang diagungkan. Kenapa? Tengok. Menghujat Bapa, menghujat Yesus. Dikatakan di dalam Bible mereka, yang menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Betul nggak Bang Gre? Nah, sekarang Bapa pencipta langit dan bumi. Bagi mereka, kuasa Bapa dan langit dan bumi tidak ada hebatnya. Yesus adalah Tuhan. Kalau ditanya, siapa Tuhan kamu? Ya Yesus. Tidak pernah dikatakan Bapa. Sementara Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah, Yesus di dalam Perjanjian Baru, mati, sebelum mati dia ditombak, dicambuk, diludahin, dihina, bahkan dikatakan diterkutuk. Nah, Roh Kudus, mereka tidak ada yang mau hujat. Lebih bagus mereka menghujat Yesus. Cobalah. Inilah anak domba Allah. Ngeri. Ada nggak penghujatan kepada Roh Kudus? Nggak ada. Tapi Yesus terkutuklah yang digantung di kayu salib. Ngeri kan? Isa? Coba Isa. Ini Kristen apa Islam? Apa Isa? Halo, Ya, Kristen apa Islam, Bang? Ya Bu, coba jelaskan 3 hal yang bisa berbohong dalam Islam Bu. Kalau kamu banyak, Bang. Kalau kamu Ya banyak, tidak, Bang. belum dijelaskan ya Bu. Jangan 3 Biar- hal. Eh, Jangan 3 hal nanti saya jelaskan sama kau. Ya. Dibolehkan berbohong di dalam Islam itu 1. Ya, contoh. Contoh ini ya, Bang. Ketika istrimu memasak, terus mungkin kurang garam atau kelebihan garam, atau terlalu pedas. Apakah kau mengatakan, "Mah, gak enak kali nih masakanmu," mau udah menyakiti istrimu. Tetapi di Islam boleh berbohong. Enaknya Pak, masakan mama enak. Kenapa kita boleh berbohong? Biar menyenangkan hati istri. Bayangkan kau Bang, pagi-pagi dia bangun, dia mandi, dia bereskan rumah, masaklah dia, biar bisa makanlah muncungmu dengan muncung anak-anakmu, ya kan? Pas ketika pergi kau kerja,
pergi anak-anakmu sekolah, iya kan bang? Dia masih kerja bang, dia tengoklah pakaian yang sudah kering bang, dia setrika bang, dia masakkanlah yang enak. Wih ternyata suamiku ini suka kali dengan babi panggang, iya kan? Dibuatlah babi panggang bang, rupanya kasinan bang. Pas pulang kerja kau, iya kan? Dengan senangnya dia melayani kau, dia masakkan air panas biar kau mandi air hangat loh bang, baru dia buatkan kau teh atau kopi atau susu bang, atau mungkin teh telur bang, biar tambah vitaminmu, biar tambah fit kau, biar nanti malam bisa ngejos kau bang kan. Nah terus bang, ya kan, pada waktu kau makan kasinan ini, apalah makananmu ini gak enak kali, sakitlah hatinya bang. Dalam hatinya, kalau aku jadi istri kau, bujang mula, udah capek aku pun bekerja sampai 24 jam, kau bilang masakanku gak enak. Nah kalau di Islam boleh berbohong bang, enak kali masakan istriku ini bang, cantik kali lah kau deh, enak kali masakannya, walaupun kita tahu asin bang. Nah itu boleh berbohong. Terus yang kedua, ketika ada orang bang berkelahi di depan sana bang, dia dituduh bang maling bang, hampir matilah dia mau dibakar bang sama masa. Terus datang dia ke rumahmu, bang minta tolonglah aku bang ya, aku taruhlah di dalam rumahmu dulu bersembunyi ya bang ya, karena mau dibakar masa aku bang, dituduh aku mencuri bang, sebenarnya bukan mencurinya aku bang, karena temanku yang mencuri, ku tengoknya bang. Terus boleh kita berbohong, datanglah orang itu ya kan, datang orang itu, dia bilang gini, apa bapak lihat yang bernama si Ronald bang, pak itu dia mau kami bakar. Terus bapak bilang begini, abang bilang begini, ini si Ronald ini bakar kalian lah. Oh kalau di Islam tidak bang, ya terlepas dia dari salah atau tidak bang, kita tidak benar yang namanya menghakimi bang. Akhirnya kita bilang, oh saya tidak lihat, itu boleh bang, boleh ya bang ya. Nah sekarang kalau di dalam Bible kau bang, di dalam Bible kau, nah ini saya apa nih, saya bacakan ini bang ya, ini di dalam Bible kau bang, nih sebentar ya. Oke. Yang satu Filipi bukan Bunda. Bukan, ini yang ini dulu satu. Yang ini, Filipina ya. Yang Roma. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Dia tidak akan percaya itu. Ini ya bang ya, saya baca ya. Matius 21 ya. Nih, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Ketika saya baca loh bang, empat Injil saya carikan ini bang, ternyata Yesus sampai sekarang tidak ada mengembalikan keledainya bang, menurut data ini bang. Di mana keledai itu yang disembunyikan, yang diambil oleh Yesus bang? Terus yang kedua ini bang, ini ya namanya apa ini? Nih, Markus 16. Nah ini bang, saya bacakan lagi sama kau ya bang. Ini yang tepo-tepo ya bang ya. Nih, kata Yesus, ya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka akan memegang ular, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan celaka. Ada nggak bang, pendeta besar, uskup, paus, yang mana saja, yang mau dari mana, mau telek tembek bang, yang sudah membuktikan kalau minum racun maut tidak akan mati bang, tidak akan celaka bang? Ada nggak bang? Ada nggak? Ada nggak? Terus ini bang, ada lagi saya baca bang, ketika Yesus ditangkap, Yesus disidang, ada penjaga pintu Romawi, dia menampar Yesus bang. Salam Pak. Tapi Yesus mengatakan, jikalau ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Itu kan kata Yesus kan bang? Nah ketika Yesus ditampar, apa kata Yesus? Mengapa engkau menampar aku? Bukannya diberikan pipi berikutnya bang? Dia ditampar-tampar dia bang. Kemana dia? Lari dia. Yang mana tadi yang bertanya? Yang bertanya yang mana? Masih ada itu bun, itu bahasa ada Bang Ermins. Silakan Ermins. Banyak lagi, mau saya tunjukkan. Ya, itu juga sih. Ya itu aja lah bunda. Kau jawab dulu. Ada nggak satu pendeta yang membuktikan Turun dia racun? terguncang. Kemana kamu? Tapi dia jujur bun. Bun, dia jujur bun. Jujur yang aku bun. Biasanya kalau tentu muter-muter bun kayak helikopter. Pasti akan ngebantah lagi dia akan membantah mas, tapi selalu dia Mudah-mudahan dia sadar bun. Sering-sering aja naik komal bun. Boleh berbohong. Ya boleh di dalam Islam
dalam Bible kau minum racun maut, kata Yesus akan diselamatkan. Ada nggak yang membuktikan? Kalau nggak ada yang membuktikan, berarti yang berbohong siapa? A, Bible atau Y, Yesus? Ya udah bun, itu saja cukup bunda. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Robbi. Bunda Nora, kalau yang Bunda Nora tahu, sebenarnya yang memberikan gelar Rasul kepada Paulus ini siapa, Bunda Nora? Nggak tahu bang, kata Rasul pun siapa? Kristen Kok lah. orang menilai bahwa ada banyak-banyak di dalam kitab itu perkataan Paulus, padahal kan itu katanya kitab Yesus gitu kan. Tapi kok banyak Paulusnya gitu loh kan. Sebenarnya memberikan dia gelar Rasul itu apakah Yesus sendiri pada saat zaman hidupnya atau seperti apa gitu loh, Bunda? Iya, Paulus sendiri yang mengangkat dirinya sebagai Rasul. Nih sebentar ya. Karena katanya Paulus memberitakan Injil. Nih, saya baca ini ya. Nih, ini pernyataan Paulus ya, Galatia 1 nomor 11. Catat ini ya. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Pertanyaannya, Yesus Kristus manusia bukan? Manusia. Ya udah, dia mengatakan Injil yang kuberitakan bukan Injil manusia. Berarti Injil goib. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Ya iyalah, yang dijumpai dia kan bukan Yesus anaknya Bunda Maria, tapi Yesus yang mengaku bahwa dia adalah Yesus palsu. Makin pusing aku. Yesusnya ada berapa sebenarnya nih? Makanya ya, Yesus mengatakan, berhati-hatilah kamu, akan ada nabi-nabi palsu dan mengaku aku adalah Mesias. Yesus sudah mengatakan akan ada orang yang mengaku bahwa dia adalah Yesus. Siapa dulu, Bang? Yang Oke, halo Mbak Yani. Halo. Oh, yang ada suara. Bukan ya. Oke. Halo Mbak Ini juga Lies. yang minta naik ya. Ya, halo Mbak Lies. Ini El Tarigan. Naiklah kau El Tarigan. Begitu. Ya El. Halo El. Halo. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Kristen kau kan? Halo. Iya, Kristen Islam, Bang. Kristen itu ku. Oh, pastilah kau kan makan babi kau. Gimana? Pastilah kau kan pemakan babi. Oh, itu bahasan kita, pemakan babi begitu. Tidak. Oh, Kan jadi? kau bilang Kristen kan pemakan babi. Oh, pemakan daging babi panggang, babi mentah enggak? Loh, memang kalian kan makan babi kan? Iya, tapi yang dipanggang, wanginya luar biasa enak. Oke, Yesus makan babi panggang nggak? Yesus tidak. Nah, kenapa kalian makan? Iya. Apa hubungannya? Kira-kira apa korelasinya? Kalian kan bilang kalian pengikut Kristus, pengikut Ya. Yesus. Ah. Kalau Yesus tidak makan babi, kenapa kalian makan? Oh, begitu pemahamannya. Ya, memang iyalah, Nabi Muhammad tidak makan babi, kami nggak ada yang makan. Oh, ya, boleh saya. Kalau begitu saya mengerti. Pengertian kalian memang jauh beda. Kami mengikut Kristus bukan karena dia tidak makan babi, tapi apa yang diperintahkannya. Nah, ada perintah tidak boleh makan babi, kenapa kau apa? Coba tunjukkan sama saya. Yesus berkata jangan makan babi. Oke, sekarang begini, yang memerintahkan jangan makan babi itu siapa? Itu kan di perjanjian lama. Iya, dalam perjanjian lama yang memerintahkan jangan makan babi itu siapa? Dalam Taurat. Iya, itu siapa, Bang?
di dalam Imamat 11? Ya, tentu Tuhan sendiri. Tuhan siapa, Bang? Tuhan dalam konteks perjanjian lama. Iya, namanya siapa, Bang? Nggak ada Tuhan dalam konteks perjanjian lama. Tuhan Iya. siapa, Bang? Iya, Tuhan siapa? Tuhan yang disembah bangsa Israel. Siapa namanya, Bang? Nama begini. Nama Bang, Bang, saya tanya. Tuhan yang disembah oleh Musa yang melarang makan B2 itu siapa namanya, Bang? Musa pernah bertanya siapa namamu, itu Ah. pernah ditanya. Tapi Tuhan dalam yang kami pelajari tidak menyebut nama. Tidak menyebut nama. Terus? Ya, akulah aku. Itulah jadi- nama yang diberikan kepada Musa. Terus, Oh, jadi di dalam Bible kenapa ada Allah Bapa? Ada Allah di situ, Tuhan Allah. gimana? Kenapa di dalam Biblemu ada Tuhan Allah? Allah mana ini? Tuhan Allah. Ya, Tuhan Allah itu kan hanya perkataan. Tuhan Allah. Oh, jadi namanya bukan Allah ya? Jelas, bukan. Oke. Allah Tuhan itu Tuhannya negeri Tuhan Arab. Oke, nggak apa-apa, Bang. Tuhan dalam perjanjian baru dengan perjanjian lama sama nggak? Ya, kami memahaminya sama. Sama. Tuhan dalam perjanjian baru siapa, Bang? Tuhan dalam perjanjian baru, Yesus, Tuhan. Oh, jadi perjanjian lama katanya sama, berarti Yesus ya? Oke, begini, saya terangkan boleh? Bang, kalian mengatakan Yesus adalah Tuhan juga dalam perjanjian lama, sebab di dalam Bible, di dalam Yohanes 8, kalau nggak salah nomor 58, sebelum Abraham jadi aku sudah ada, betul? Betul. Nah, Lanjut. jadi perjanjian lama Tuhannya Yesus atau tidak? Yesus tidak disebut nama, tapi dia Sang Firman. Berarti dia Tuhan juga nggak dalam perjanjian lama? Betul. Oke, berarti di dalam Imamat 11 nomor 6 sampai seterusnya yang melarang makan babi Yesus atau bukan? Pusing. Tunjukkan kata sama saya di mana Yesus melarang makan B2. Kalau kau menjadikan Tuhan ini berbeda perjanjian lama perjanjian baru, kau yang akan kena. Karena Yesus mengatakan sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Nah, pertanyaannya, apakah Tuhan perjanjian lama dengan baru sama-sama? Tuhan perjanjian baru siapa? Yesus. Berarti Tuhan perjanjian lama Yesus juga. Ya, dia itu adalah firman. Oke. Berarti yang melarang makan B2 di dalam Imamat 11 Yesus, betul? Ya, Sang Firman. Berarti Yesus yang melarang makan B2. Ya, silakan lanjut. Nah, pada waktu Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria, dia makan B2? Tidak ada dicatat dalam Alkitab. Dia makan atau tidak menurut kamu? Dia sudah melarang umat Oh. Israel jangan makan B2. Kenapa Ya, pula dia melanggar kalau makan dalam B2? Alkitab tidak dicatat, tapi pemahaman saya. Oke, sekarang begini. Lanjut. Kau mengaku pengikut Kristus, Yesus, sementara Yesus tidak makan B2, kenapa kau makan? Kan Yesus yang berkata bahwa yang halal itu adalah bukan yang haram itu, Oke. bukan yang keluar. Di mana? Di mana tertulis? Markus 7. Oke, kita baca ya. Baca. Markus 7. Saya pengen tahu Markus 7 ini konteksnya mengharamkan makan babi atau tidak tentang makanan. Markus 7 ya. Sebentar. Ini perikopnya perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Yomat dimutkan dulu. Saya baca. Yomatnya dimutkan dulu, Bang. Penggre. Saya baca ya. Perikopnya perintah Tuhan dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat di Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis. Makan dengan tangan najis. Tangan najis artinya basuhlah dulu tanganmu sebelum kamu makan. Makanya orang-orang di sana yang ahli Taurat ya dengan orang Farisi mengikuti adat mereka di situ orang Farisi itu tidak mengikuti adat istiadat orang Yahudi. Makanya dikatakan mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh.
Nah, sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Nah, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Nah, dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Jadi kalau pulang pasar harus mandi dulu, bersihkan dulu dirinya, demikian dulu yang baru masuk. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepadamu, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayah dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayah dan ibunya harus mati. Nah, tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkan lagi perbuatan sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti dan banyak hal yang seperti yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil lagi orang yang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah, ini konteksnya tentang adat istiadat nenek moyang orang Yahudi yang tidak dipatuhi oleh murid-murid Yesus. Salah satunya seperti, kenapa murid-muridmu ini, beberapa muridmu ini pada waktu makan tidak membasuh tangan. Yang kedua, kalau kebiasaan adat istiadat orang Yahudi, kalau pulang dari pasar mereka dulu membersihkan diri, terus mencuci perkakas-perkakas dari tembaga. Bukan tentang hal makanan B2 dibolehkan makan, yang keluar dari mulutmu itulah yang haram. Sudah? Ya di mana? Oke. Semoga saya nanti tidak dipotong ya. Ya, supaya diskusi kita ya bolehlah dikatakan beradab. Oke, saya tidak menampik bahwa konteks yang dibacakan oleh Ito Nora itu, yang dibacakan itu salah. Bahkan saya setuju bahwa konteksnya seperti itu. Tapi itu tidak juga berarti menampikkan apa yang Tuhan katakan selanjutnya, ya. Karena bukan masuk, ya, bukan seperti yang dibacakan tadi, bahwa tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang luar masuk ke dalam seorang tidak dapat menajiskannya. Nah, yang menajiskan itu yang disebut dari konteks atasnya apa, Bang? Cuci tangan kan, Bang? Saya tidak menampik tadi. Nah, tapi ini tidak. Sekarang ku tanya sama kamu, Bang, biar dapat poinnya, Bang. Apakah di sini dikatakan bahwa potong Nora memang dulu banget loh. Kalau nggak bisa apa, turunkan aja saya sama Bang Tarigan. Apakah di konteks ini dikatakan bahwa B2 itu dihalalkan, Bang? Tentu saja kalau dikatakan begini, Bang. Ya, adat silakan. istiadat orang Yahudi salah satunya adalah kenapa kamu tidak mencuci tangan ketika kamu mau makan? Karena tangan ini najis. Memegang barang-barang yang najis mungkin. Begitu loh, Bang. Gak ada konteksnya di sini B2 boleh dimakan. B2 secara spesifik tidak, tapi coba perhatikan pelan-pelan ya. Perhatikan, saya baca pelan-pelan. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Bahkan ini Yesus sudah berbicara kepada orang banyak. Kalau tadi Yesus berbicara tentang kepada murid-muridnya, Yesus melanjutkannya dengan berbicara kepada orang banyak. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu, B2 itu segala sesuatu enggak? Segala sesuatu. Konteksnya di atas itu membilangkan tentang makanan haram, Bang. Saya tidak menampilkan itu tadi, bahwa itu. Nah, begini, Bang. Abang ini membuat segala sesuatu itu berarti semua konsep berbentuk makanan. Sementara Yesus sendiri tidak makan B2, Bang. Ya, jelas sebagai orang Yahudi dia tidak makan B2. Nah,
Sekarang yang ditegur sama orang ahli Taurat dengan orang Farisi, kenapa murid-muridmu ini pada waktu makan tidak mencuci tangannya? Karena dianggap orang itu tangan itu najis, Bang. Saya bisa terima. Saya tidak tolak tadi itu. Saya Abang tidak kalau mengatakan. tidak menolak, buktikan sama saya, Yesus itu juga membahas makanan yang diharamkan tiba-tiba dihalalkan. Ini kan jelas. Sebenarnya cukup dengan buka hati saja. Artinya pikiran yang sederhana. Ya, coba dengarkan baik-baik. Bang, kalau begitu oke. Segala sesuatu halal yang dimasukkan ke dalam mulut, kan? Tentu saja yang kita konteks dengan makanan ya. Oke, coba yang ini, Bang. Kalau bilang segala Silakan. sesuatu ya. Kalau Abang bilang segala sesuatu, sebentar. Iya. Tentu dalam konteks makanan ya. Ya, nah sekarang kita lihat dalam konteks ini, segala sesuatu. Berarti begini, Bang. Nih. Bentar ya. 1 Korintus 6 nomor 12. Segala Oke. sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Pertanyaan saya, segala sesuatu halal bagiku, apakah mengawini bocil boleh, Bang? Mengawini emak boleh, Bang? Coba ayatnya di mana tadi? 1 Korintus 6 nomor 12. Ayat berapa? 12. Oke, silakan baca. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Nah, Ya. segala sesuatu halal bagiku. Nah, pertanyaan saya, mengawini bocil, mengawini emak, mengawini bapak, mengawini anak sendiri, saudara sendiri, mengawini binatang, halal atau tidak, Bang? Karena segala Tidak. sesuatu di situ, Bang. Ini segala sesuatu halal bagiku. Nah, itu dalam perjanjian lama jelas soal perkawinan sudah diatur itu. Bang, lucu ya, Bang ya. Inilah lucunya Kristen. Dalam Kenapa? perjanjian lama sudah diatur tentang perkawinan. Tapi giliran perjanjian lama diharamkan bagi kamu jangan makan B2, kalian tidak mau mengutip itu. Gini loh, di Kristen ini, di mana hukum tentang perkawinan? Ada Nora di dalam perjanjian lama. Nah, sementara di dalam perjanjian lama jelas ditegaskan, janganlah kamu memakan binatang haram, yaitu salah satunya babi. Kenapa kalian makan? Kenapa pada waktu ditanya soal perkawinan, boleh nggak kamu kawin sama ibumu, Bang? Oh, ada Nora dalam perjanjian lama. Perjanjian lama kau kutip di dalam Imamat 18. Tetapi tentang Imamat 11 jangan makan babi, tidak mau kalian kutip. Loh, itu kan untuk orang Yahudi. Nah, sekarang soal tentang pernikahan, bukankah perjanjian lama juga untuk orang Yahudi? Sudah, bisa saya jawab? Bukankah untuk orang Yahudi, Bang? Boleh saya jawab? Iya, saya tanya, bukankah itu untuk orang Yahudi, Bang? Ya. Boleh saya jawab, saya terangkan. Saya bertanya, perjanjian lama, bukankah itu untuk orang Yahudi? Jangan makan babi, soal perkawinan, bukankah itu untuk orang Yahudi, Bang? Betul. Silakan Nah, lanjut. sekarang kenapa kau kutip sementara kau bukan orang Yahudi? Oke, boleh saya jawab? Ya, Oke. Ya, sebenarnya saya hanya ngomong 2-30 detik. Saya yakin ini pasti dipotong lagi. ya iyalah kalau Saya- tidak sesuai, Bang. Saya orangnya pemotong, Bang, kalau tidak sesuai. Oke, nggak apa-apa. Biarkan nanti yang menonton menilai apakah tipe seperti ini layak ditonton. Ya layak lah, Bang. Layak. Ya. Semua penjelasan saya itu jelas, Bang. Ya begini, Kalian mengutip ketika kalian butuh. saya begini mas Ketika kalian saya. tidak butuh, kalian tidak kutip. Itu Nora silakan jawab apa saja yang Anda pahami. Tapi saya pikir izinkan juga Jelaskan kami dulu, Bang. Kau bilang menjelaskan apa yang kami konteks- pahami begitu mas Bentar, saya. Bang. Jangan dipotong-potong gitu kan. Gini, Bang. Tadi kalau di dalam di dalam yang tadi, di dalam Matius berapa tadi yang kau kasih tunjuk itu, sudah lupa aku jadinya. Nah, itu padahal orang Farisi dengan ahli Taurat melihat murid-murid Yesus, beberapa murid Yesus makan tidak mencuci tangan, Bang. Karena adat istiadat orang Yahudi, nenek moyang orang Yahudi, sebelum makan wajib mencuci tangannya, membasuh. Karena apa? Tangan itu dianggap najis, Bang. Karena memegang segala sesuatu. Kan udah saya baca. Nah, makanya dibilang Yesus, bukan yang masuk ke dalam mulut
mulutmu yang diharamkan, tetapi yang keluar dari mulutmu, yang dari hatimu itulah yang diharamkan. Kenapa Yesus bilang bukan yang masuk ke dalam mulutmu yang diharamkan? Karena apa, Bang? Mereka makan menggunakan tangan. Tangan ini najis. Jadi pada waktu kau ambil makanan tidak kau basuh, otomatis pemikiran orang-orang ahli Taurat dengan orang-orang Farisi itu apa, Bang? Tanganmu yang masih dalam keadaan najis pegang makanan, otomatis makanan itu bernajis. Makanya dikatakan kalau yang namanya najis kan diharamkan masuk ke dalam mulut, Bang. Itu kita tahu, Bang. Makanya Yahudi ada syariat soal syariat agamanya, Islam pun ada syariat-syariat agamanya, Bang. Yang dinajiskan itu tidak boleh dikerjakan, tidak boleh dilakukan. Seperti kalau kayak Islam terkena air liur anjing itu najis, terkena bulu anjing itu najis. Kita wajib menyamaknya. Nah, kalau di dalam Bible kau yang tadi kita baca, Bang, cobalah baik-baik ya, Bang ya. Adat istiadat orang Yahudi kalau tidak membasuh tangan ya, itu sebenarnya tidak boleh makan karena tangan ini ada najis. Nah, maksudnya Yesus, apa yang masuk ke dalam mulutmu itu yang bukan diharamkan. Nah, sementara maksudnya orang ahli Taurat dengan orang Farisi, kalau makanan itu sudah terkena tangan najis, otomatis makanan itu najis. Makanya dikatakan yang masuk ke dalam mulutmu itu tidak diharamkan. Bukan berarti B2 dihalalkan oleh Yesus, karena Yesus sendiri tidak makan B2. Gitu loh, Bang. Abang pahamilah konteksnya. Masa udah saya baca tadi dari awal panjang lebar. Perikopnya aja adat istiadat dan perintah Allah. Di situ mereka menegur beberapa murid Yesus kenapa tidak membasuh tangan ketika makan. Simple loh sebenarnya. Makanya dikatakan Yesus, apa yang masuk ke dalam mulutmu bukan yang diharamkan. Maksudnya bukan segala makanan jadi dihalalkan. Makanan yang dipegang oleh orang itu kalau tidak dibasuh tangannya menjadi najis. Gitu loh. Kok susah kali sih paham orang Kristen ya? Silakan Bang El. Oke, terima kasih. Kalau dikasih kesempatan teman-teman, saya tidak tahu apakah nanti saya akhirnya di-kick atau seperti apa, tapi jelas sekali saya mungkin hanya diberikan 30 detik pasti dipotong. Biasanya begitu. Semoga ini diberikan waktu panjang lebar. Kalau diberikan, ya puji Tuhan. Kalau tidak pun, ini hak Anda, ini room Anda. Ya, saya mendengar dari awal pemaparan, bahkan saya tidak ada kata potongan. Ya, karena saya pikir saya harus lebih tajam mendengar daripada berkata-kata saja. Oke, udah bisa saya jelaskan? Ini kan betul kan? Belum masih 30 detik ini. Ya. Oke. Terima kasih Hitoko. Ya. Jadi begini, saya tahu kenapa kita berbeda hari ini, karena kita berbeda pandangan. Ya, nanti saya akan baca ke substansinya. Saya bisa paham 30 kenapa detik dia bilang ya, setengah menit. Saya bisa paham kenapa Anda Islam, karena pandangan Anda seperti itu. Nggak masalah. Ya. Bahkan saya tidak ada keluar kata-kata kotor, tidak ada kata-kata merendahkan. Saya menghargai. Habis Nah, 30 detik ini. Udah pas, udah saya bilang tadi. Malah curhat bang, kita lagi diskusi bukan lagi curhat. Ini malah udah 2 orang pula ini. Sebentar lagi 3-4 orang ini. Padahal cukup mendengar saja. Saya pikir tidak mengurangi kehormatan bagi Anda sebenarnya. Ya gini Pak Bang, itu jujur loh, menjelaskannya secara jujur aja. Kalau jujur nggak bakal dipotong, kalau nggak jujur pasti akan dipotong gitu loh. Silakan lanjut. Oke, begitu dong. Oke, tadi itu Nora udah mengatakan bahwa ini konteks itu segala macam. Tadi sebenarnya sudah saya jawab. Ya, segala sesuatu artinya tidak menampilkan konteks itu, tetapi Yesus menegaskan selanjutnya bahwa segala sesuatu. Tentu saja ini konteks makanan, kita harus setuju. Oke. Kemudian tadi itu Nora berkata, waktu di buku Perjanjian Lama kalian bilang Perjanjian Baru. Kalau pas kena di sini kalian bilang Perjanjian Lama. Jelas sekali bahwa memang itu Nora tidak paham Taurat dalam konteks kekristenan. Seandainya Anda paham, itu sangat gampang.
Taurat dalam kekristenan itu, hukum Taurat itu dibagi dari 3. Ada hukum seremoni, ada hukum sipil, ada hukum norma. Ya. Habis waktu, Bang. Habis waktu. Oke. Saya lagi ya, Bang. Saya lagi habis waktu, Bang. Abang maunya minta 30 jam. Saya kasih 30 jam. Jangan 30 detik. Abang minta 5 menit ku kasih, Bang. Ini stopwatchku benar, Bang. Dari HP langsung, Bang. Saya nggak tipu-tipu, Bang. Udah dihitung mundur, Bang. Abang sirama kali berceramah. Minta 30 detik. Ku kasih kau 30 jam. Asal kuat kau lah di sini, Bang. Ya. Tapi poinnya, intinya ya, Bang. Intinya Yesus tidak mengatakan apa yang sudah diperintahkan di dalam perjanjian lama tiba-tiba dihalalkan dia. Tidak. Makanya Yesus mengatakan apa? Hukum Taurat selagi dunia ini belum runtuh, Bang, ya, 1 iota titik pun tidak akan hukum Taurat itu ditiadakan. Hukum Taurat aja masih berlaku, Bang. Masih berlaku bagi orang Yahudi sekarang ini. Kau 30 detik? Nah, aku jelaskan. Enggak, kau yang minta 30 detik, ya benar ya, Bang, ya? Hei, saya nggak curang 30 detik katanya. Bang, gimana mau tambah 1 menit? 2 menit? Gimana? Saya kasih waktu. Hah? Jangan bilang 30, inilah ya. Berbohong dalam segala hal. Dia bilang katanya 30 detik. Giliran ku matikan stopwatchnya, dia tidak terima. Kan begitu. Gimana, Bang? Buka mute-nya, Bang. Silakan, Bang. Jangan merajuk lah, Bang. Aduh, astagfirullah. Naiklah yang lain, ya Allah. Kita jangan ada turunkan. Saya tadi bilang tidak akan saya turunkan kau, Bang. Ya. Kau minta 30 detik, aku pakai stopwatch. Gitu loh. Coba minta 5 menit, aku biarkan. Kenapa yang dibawa nih penyembah-penyembah Edis ini? Anak lo mendengarkan lo, mulut kau diam dulu, Nora. Pengemis lagi ngumpul. Astagfirullah. Banyak konten ya di sini ya. Tapi coba yang mana, Bang? Yang mau naik? Aku nggak aku perhatikan. Inilah. Mudah-mudahan bisa membantu lah. Ini siapa Raja nih? Dari tadi dia minta naik kan? Ya Raja. 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 Ya. Halo. Bang, ada penyalipan di sana, Bang. Aduh, Bang. Bang, selesaikan dulu penyalipan di sana, Bang. Kalau udah selesai baru Abang ngomong, Bang. Aduh. Ya. Yang naik Kristen dulu lah ya. Kita naik Kristen ya. Bun, tolongkan aja dulu, Bun. Saya, Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Nation. Ya, agama apa, Bang? Nora. Ketawamu yang sekarang melebar dan menghinakan Tuhan Yesus nanti akan diam dan bungkam. Yang bungkam itu Tuhan kau di kayu salib. Kau ketawa, Nora ketawa, nggak ada yang lucu. Gini loh. Dia mengatakan Tuhan Yesus akan membungkam saya. Nah sekarang yang mati di 3 hari di kayu salib itu terbungkam nggak dia? Nggak ada. Bang El bilang minta waktu 30 detik. Nggak ada. Nggak ada yang botol. Oke, saya kasih waktu 1 menit, jelaskan. Nggak ada Bang El minta waktu, Nora. Oh, jadi dia minta apa? Yang Bang El bilang pasti 30 detik pasti dipotong. Ya lu ngomongnya nggak berhenti-berhenti.
Gimana orang mau Saya kasih waktu jelasin? 30 waktu dia ngomong selama 30 detik. Ya, Adakah saya ada. potong? Adakah saya potong? Waktu 30 detik saya jalankan stopwatch saya, adakah saya potong? Gak ada Mati kan? dia nggak minta waktu 30 Gak ada detik. kan? Omongan apa lu aja ngomong sampai Gak ada, saya bermenit-menit. potong. Tetapi penjabarannya terlalu panjang, kali lebar, kali tinggi, yang nggak dapat poinnya. Lebih panjang kamu lah ngomongnya, nggak ada Nah, dia. sekarang kau aja yang jelaskan, Nasion. Cepat, Nation. Ya, orang lebih jelas le Bang El lah. Oh, kau Lu nggak kan pinter dia. ya? Oh, kau nggak Itu pinter? Pinter. Nggak pinter? Nggak pinter Oh, enggak? nggak pinter ya lah. Turunlah kau. Modal apa nanti pula congor anjing pula kau di sini. Aku nggak gini loh. Kalau bagi yang tidak pinter jangan naik lah. Kayak Bang El itu lumayan lah pinternya. Lumayan. Pintar apa? Pintar ngibul. Bagi yang nggak pinter, saya himbau jangan naik. Nanti soalnya roh anjing kalian langsung luap-luap. Ngeri saya. Saya nggak bisa, Bang Gre. Saya tidak bisa berdiskusi sama roh anjing, Bang. Takut saya roh mereka itu kanjingan mereka akan keluar gitu, Bang. Takut saya kanjingan mereka langsung keluar, Bang. Nah itu, karena begini, Bang. Anjing kita makin lempar menggonggong kan, Bang? Nah, ini kita bilang suruh diam, tidak mau diam, menggonggong terus. Ini Bang, ini pusing aku Bang. Jadi kita naikkan yang nggak ada roh anjingnya, tolong ya adik-adikku, abang-abangku, tante, om ya. Kalau naik jangan keluarkan roh anjing dulu, kita baik-baik di sini ya. Ayo Momot, Bang MJ, kau bekerja lah Bang MJ. Lu Momot, Hawariun, lu Momot Hawariun. Jangan Lagi hujat roh. pilih-pilih bunda mana yang muslim sama oten. Aku buka-buka ininya apa? Profilnya. Ininya. Kalau ada gambar gugup berarti itu. Iya, kalau ada gambar gugup berarti itu bunda. Jangan hujat roh, nanti jantung ibu nggak berdetak. Oh, jangan hujat roh. Yang membawa Tuhan kamu ke padang gurun adalah roh kan? Oh iblis kan? Black, halo Black. Memang betul bahasa kali nangis. Bang Black. Kartolo. Nama Kartolo. Jumadi. Ayo, yang moderator di bawah naikkan lagi lah. Ayo. Oke, halo Bang Kartolo. Halo. Bang Kartolo. Oke teman-teman, tap dulu. Oh, di follow teman-teman kita yang di atas, di follow mereka karena mereka juga sebagai host akan dibantu ya. Silakan. Bang Kartolo, halo. Oke, berhala. Oke, Bang Daeng. Halo, Bang Daeng. Turun. Mana Bang Daeng? Nah ini kayaknya ini. Mudah-mudahan ini. Bang Palang. Halo Palang merah. Nih. Beneran Bang Palang nggak terima dia MJ. Nggak terima dia loh. Iya. Oh. Ya kalau itu bunda kalau masuk room kan dia buka itu gup gitu suaranya. Makanya saya cari. Aduh, Palang portal. Ya Andi Baso. Waryu naikkan orang Waryu. Raja, gimana Raja? Halo Raja. Penyalipan nggak selesai. Turun sih Hel. Halo Raja. Halo, iya halo. Ya. Bang, kok abang masih ada penyalipan bang? Nggak selesai penyalipan kita bang. Kok Nora ketawamu bebas banget ya? Loh, Wah, setiap banget manusia tuh. bebas berekspresi bang, menurut undang-undang bang. Oh, jadi Menyembah kalian doang manusia yang pun bebas gitu? bebasnya kau bang. Pargoi pun kau goyang-goyang pun bebasnya kau bang. Kemarin kau kan? Ah, Kebebasan milik sebagian ya? Bang, Iya. kau ketawa ada nggak kularang kau bang? Beginilah cara kalian ya sebagai yang mayoritas ya. Loh, saya tanya, kau ketawa ada nggak yang larang?
Inilah kualitas Nora. Nah, inilah saya bilang Loh, kan Bang jadi keluar roh anjing kan? Nora. Keluar roh anjing. Inilah kualitasnya. Mereka aja bebas loh, Bun. Boleh bunuh Tuhannya kok. Muslim cuma ketawa. Gimana sih? Assalamualaikum. Keluar. Meronta-ronta anjingnya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya gini loh Bang. Orang ketawa saja dia panas. Kayak gini anjing. Kenapa kalau saya tidak kenal anjing? Saya ketawa. Aku di punggungnya. Ya gini lah nih. Kenapa kau dek? Udah bilang kalau naik jangan diikuti roh anjingmu. Ya dek ya. Gak boleh dek. Oke dek. Oke lah, itulah kualitasnya. Iya, Bun. Cukup sampai di situ. Wah, kualitas kalian loh. Kalian bunuh Tuhanmu boleh kok. Kita ketawa nggak boleh. Gimana sih, Bang? Bang. Bang, penyalipan di tempatmu Bang. Kenapa kok Bang? Yang lain dulu disapa apa? Oke, Bang Andi, halo Bang Andi. Bang Andi. Halo Bang Andi. Bang Andi. Bukan mute-nya, Bang. Enggak bisa dilihat. Saya minta sekali lagi Kristen kalau naik silakan diskusi santun, roh anjingnya ditinggalkan dulu ya. Halo Yan, Bang Yan. Halo. Bukan mute-nya, Bang. Bang Yan. Enak Halo. lagi si Ermin. Apa lagi dek? Mau kau tanya dek? Ermin? Begini, Bunda. Ini kan saya masih Suaramu kecil loh dek. Kencangkan. tes. Oke. Udah. Aman, mantap. Begini Bunda, saya kan ini kan lagi bingung dengan identitas agama ini Bunda, agamaku. Kau Kristen Ya kan? apa dek? Bapak non Muslim, mama Muslim gitu. Jadi Nah, ini saya sementara cari-cari identitas, mau menentukan KTP-mu? KTP ya, karena kebetulan dibuat di kampung mama ya itu Islam. Jadi kamu sholat? Masih bingung nih Bunda. Enggak, kamu sholat enggak? Mama dengan bapakmu udah pisah? Iya, Oh udah pisah, jadi kau ikut mama? tinggal sama nenek sih. Enggak sama mama? Nenek bagian mama. Oh jadi apa? Kamu Islam berarti ya? Ya gitu, Sholat cuma enggak? ya ikut-ikutan saja sih. Tahu nggak makna sholat? Sholat itu kan ya menyembah kepada Tuhan. Siapa Tuhanmu? Ya itu dia. Apa? Masih bingung kadang, tapi jarang sholat, jarang juga, enggak juga ke gereja, enggak juga sholat. Cuma pengen tahu saja, mau cari esensi ketuhanan itu. Nah, Esensi ketuhanan. Sejak kapan di Islam ada esensi? Tuhan enggak punya esensi ya Bun? Nah, sejak kapan di dalam Islam itu kita belajar esensi? Esensi itu apa dek? Ya esensi itu apa? Hal yang nyata. Bagaimana? Hal yang nyata Bunda. Barakallahu fikum, berkasih. Hal yang nyata, sesuatu yang nyata, yang benar ada. Kamu esensi kamu apa dek? Sebagai manusia. Jadi apa yang mau kau pelajari dari esensi Tuhan?
Ya karena masih bingung sih cuma saya kalau melihat dari apa Yang kamu hasil tahu diskusi Tuhan di dalam Islam bagaimana? Kelihatan ada tidak? ya tidak ada Tuhan, tidak ada sih yang nggak bisa dilihat maksudnya. Oh, nggak bisa dilihat. Ya, Jadi kalau di dalam Kristen Tuhannya kelihatan. iya. Kamu Ada pengen Tuhan yang kelihatan apa tidak? Menurut kamu aja deh. Menurut kamu, jangan menurut agama dulu. Menurut kamu. Kalau saya ya ini karena saya yakin itu kan matahari itu kan diciptakan oleh Tuhan ya kan. Nah sedangkan saya melihat ciptaannya saja, wah nggak bisa lah Bunda, sakit mata kalau melihatnya tuh, apalagi itu dengan kan berarti udah sedikit mulai sehat pemikiranmu deh. Nah, yang sekarang yang kakak tanya, kamu inginnya Tuhan kamu kelihatan atau tidak? Itu aja dulu. Ya itu seperti yang saya bilang itu kayaknya nggak bisa kayaknya dilihat sang pencipta ini kayaknya. Tidak mungkin kan? Ya nggak mungkin lah karena mustahil bagi manusia kan? Ya Bun. Mustahil bagi manusia untuk melihat Tuhan. Itu dulu poinnya. Ya betul sih Bun. Karena kamu memandang matahari saja, yang kamu mandang itu bukan sinarnya, Dek. Iya. Yang kamu pandang itu bukan cahaya, tapi bias sinarnya yang kamu pandang. Karena kalau kau bisa memandang langsung matahari, tak sanggup kau. Iya, betul Bunda. Nah, jadi begini deh. Kalau suku, masya Allah. Kalau kamu katakan kamu masih bingung, kalau Bang Khodirob, ini ada yang dubbing. Kalau kamu katakan kalau kamu masih bingung, apa yang kamu bingungkan? Kalau kamu katakan kalau kamu masih, oh si Ermins ya, Ermins kamu noise ya? Oh enggak, hostnya. Kalau kamu katakan kamu masih bingung, apa yang kamu bingungkan? Makanya saya tanya, kamu pengen Tuhan kamu kelihatan atau tidak? Jangankan kamu melihat Tuhan, melihat ciptaan Tuhan saja kamu nggak bisa. Salah satunya contoh apa? Matahari. Barakallah Bang. Barakallah. Bang Gre, noise Bang Gre. Kenapa doubling? Matahari nggak bisa kamu lihat. Jangankan 1 menit, setengah detik aja kamu lihat, sudah kamu picingkan matamu begini. Angin nggak bisa kau lihat deh, tapi bisa kau rasakan. Kan betul? Iya kan? Akal tidak bisa kau lihat deh, tetapi bisa kau gunakan. Nah, Allah menciptakan makhluknya, binatang dengan manusia, diberikan otak. Cuman pembedaan binatang dengan manusia, yaitu binatang tidak punya akal, manusia punya akal. Nah, manusia punya akal itu untuk digunakan, difungsikan, bukan berarti untuk dilihat. Sama seperti Allah. Allah kalian menginginkan kalau ada, bagaimana mungkin dia bisa ada, kau bisa jangkau dengan matamu, matahari saja tidak bisa kau lihat. Angin saja tidak bisa kau lihat. Bagaimana bentuk angin? Tapi bisa kau rasakan. Nah seperti itu. Jadi di Islam itu menggunakan logika dulu dek, menggunakan akal dulu dek, baru beriman. Nah ya nak. Jadi ini dulu. Kalau di dalam kekristenan, Tuhan kan katanya bisa menjadi manusia. Kalau kita katakan Tuhan bisa menjadi segala sesuatu, berarti di dalam ayat Al-Quran laisa kamitsli syai'un bagaimana? Makanya dikatakan Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan makhluk, karena Tuhan itu bukan makhluk. Sekecil sebesar apapun makhluk itu tidak bisa disamai dengan Tuhan, karena Tuhanlah yang menciptakan makhluk. Kalau saran kakak dek, begini ya, di dalam Al-Quran Allah itu
menciptakan neraka, menempatkan orang-orang yang kafir, orang-orang yang menyekutukan Allah itu kekal di neraka jahanam. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya itu tidak akan menempati jannah Allah. Maksudnya apa? Selagi apapun besar dosa perbuatan kamu, selagi kamu tidak syirik, kamu tidak menyekutukan Allah, kamu tidak menyembah Tuhan selain daripada Allah, setidaknya kau tidak akan kekal di neraka. Kekal, ingat ya. Karena begini deh, oh berarti kalau saya berbuat zina, udah, saya tidak akan mendapatkan konsekuensinya, saya tidak akan mendapatkan hukumannya. Karena apa? Saya kan juga percaya Allah itu adalah Tuhan saya. Nabi Muhammad, oh bukan begitu deh. Kamu coba, kamu bayangkan, kamu lihat di dalam lemari pakaianmu. Apakah di dalam lemari pakaianmu ibumu menaruh pakaian kotor di dalam lemari pakaianmu? Tidak. Pasti ibumu mengambil pakaian kotormu, mencuci sampai bersih, baru menyetrikanya, baru memasukkan ke dalam lemari pakaianmu. Seperti itu juga. Setiap manusia yang melanggar perintah Allah, selagi dia tidak syirik, tidak menyekutukan Allah, Allah akan apa? Allah akan mengampuninya, tetapi dia akan mendapatkan konsekuensinya. Dia akan apa? Dia akan dibersihkan dulu. Ketika kamu sudah suci, sudah terbebas dari dosa-dosamu, ketika kamu berbuat dosa di dunia, Allah akan menempatkan kamu di jannah Allah. Makanya ini yang saya tahu ya, tapi maaf nanti di cross check. Yang namanya neraka ada 7 tingkatan, yang namanya surga juga ada tingkatan. Tapi setidaknya ada di tanah saja, di luar pagar surga saja sudah senang kita ini. Begitu loh. Paham ya Ermin ya? Ya Ermin? Iya bunda, iya bunda. Ya, jadi kamu ingat zuhur, berwudu, sholat kamu minta ampun kepada Allah. Karena apa? Allah memerintahkan untuk sujud agar mengingat Dia. Dengan sujud kita mengingat Allah. Iya bunda. Terus bunda, kalau ini bunda, hubungan kita sama keluarga kita yang di sebelah itu kayak gimana kira-kira itu bunda ya? Ya, diperbolehkan kita untuk seperti kayak kalau berniaga pun juga boleh, untuk bersilaturahim juga boleh, tetapi jangan jadikan orang-orang Yahudi dengan Nasrani itu sebagai teman karibmu, teman dekatmu, itu tidak boleh. Sebagai pemimpinmu, itu tidak boleh. Pemimpinmu itu orang-orang yang memang harus mengikuti syariat-syariat Islam. Kita boleh berteman, tidak ada larangan. Tetapi jangan mengikuti bagaimana tata cara ibadah mereka, bagaimana model-model mereka, jangan diikuti. Jangan menjadikan mereka tuh sahabat karibmu. Sudah dekat kali kalian curhat, enggak boleh. Sebenarnya tidak boleh. Karena sesungguhnya mereka ini orang-orang yang apa? Orang-orang yang munafik juga. Gitu loh. Makanya kaum pemimpin kita mana boleh beragama apa? Kristen. Karena apa? Kristen nggak ada syariat. Nggak ada syariat, Dek. Kalau bapakmu masih Kristen, ya tetap kamu harus menghormati bapakmu walaupun beda akidah kalian. Tetap itu orang tua kandungmu. Jangan melawan kepada orang tuamu. Tetapi ketika dia sudah memerintahkan kamu seperti yang dilarang oleh syariat Islam, kamu boleh menentangnya. Contoh, kalau dia larang kamu jangan sholat atau kamu diberi makanan-makanan yang haram, jangan kamu ikuti. Presiden di dalam Islam nggak boleh, presiden di dalam Indonesia nggak boleh. Islam intinya tidak boleh memilih pemimpin yang kafir. Makanya khalifah di Jazirah Arab sana mana ada yang apa kafir. Ya. Itulah juga bunda, karena Ini kan saya berpikir juga, ya apa deh? namanya manusia hidup di dunia ini kan harus punya aturan kan bunda. Kalau nggak ada aturan, Suaramu kecil deh. tes cek Ya. ya, ini kan bun, saya pikir juga kan secara logika kan, namanya kita hidup di dunia ini kan harus punya aturan ya kan, punya aturan agar tidak
apalah, maksudnya tidak kacau gitu ya kan. Iya, memang agama itu kan artinya tidak kacau. Ya, itulah makanya saya lihat Islam ini, wah selalu ini ada aturannya, cara masuk WC gitu ada aturannya, cara Oh, iya pernikahan deh. pun ada aturan, dan semua telah diatur. Makanya gitu, ini salah-satunya nih kurasa yang punya aturan biar ndak kacau hidupku, ya ini saya harus beragama sih, dan ya insya Allah lah. Ya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Iyalah. Islam itu syariat, ketentuan, akidah, di dalamnya semua peraturan, larangan, anjuran, dan kewajiban. Itu di dalam Islam. Mana yang menjadi kewajiban, mana yang disunahkan, mana yang diharamkan, mana yang dilarang. Gitu bang, gitu dek. Itu di Islam dek. Syariat itu yang lengkap itu hanya di Islam dek. Kristen gak ada syariat. Bahkan mereka tidak mengerti hal goib. Makanya mereka tidak tahu yang namanya siksa kubur. Mereka pikir ya udah mati, percaya sama Yesus akan masuk surga. Enak kali kau. Kau pikir hidup ini apa? Bapak kau yang punya. Datang kau berbuat dosa, datang Yesus menebus dosamu. Aman. Topak tangan kau, haleluya, haleluya. Udah aman kau. Mau bunuh kau, mau apa kau. Intinya dosa kami udah ditebus. Mati kau, masuk surga kau. Siapa yang bilang? Terus bagaimana bentuk begini loh dek. Kayak kita sales ya. Ketika kita menjajakan dagangan kita, pasti kita kan promokan. Oh, ini HP bagus, keluaran Samsung. Kelebihannya ini loh bu, kelebihannya ini loh pak, begini-begini bla 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 bla. Nah, bagaimana saya bisa mau masuk surga Kristen? Apakah ada penjelasan di dalam Kristen bagaimana surganya? Yang ada apa bang? Coba, perang naga. Naga kau dapati, pesundal. Kau dapati, perkawinan. Kau dapati. Itu. Kita akan hidup seperti roh. Ngawur. Kenapa saya bilang ngawur? Cobalah kau bayangkan. Di dalam Kristen tidak boleh ada perceraian. Harus setia sampai mampus. Kau laki kau ya tukang tipu pun ya, tukang pemukul ya kayak Algojo suka bam kau. Kau harus setia sampai mati kau. Sampai bonyok gigi kau sudah tidak ada ya. Depan kau sudah ompong, bibir kau sudah begini, mata kau sudah picing ya. Hidung kau pun sudah rata ini ya. Tidak masalah. Karena apa? Karena nanti kalian di surga tidak akan ketemu lagi. Tidak akan ketemu. Di mana datanya kalian akan berkumpul bersama saudaramu, bersama mamamu, bapakmu, nenekmu, kakekmu, anakmu. Saya didik anak saya menjadi anak yang soleh dan soleha. Tapi saya didik anak saya menjadi seorang yang hafiz. Tapi di surga nggak akan ketemu. Karena apa? Kita akan kayak roh, gentayangan. Bagaimana mungkin roh itu bisa memuji? Cobalah. Nah ini. Tapi kalau di Islam, keadilan Tuhan. Coba kita lihat ya. Sebagian ibu melahirkan anaknya ada yang cacat mental waktu lahir. Ada yang waktu melahirkan bayinya, tidak lama kemudian bayinya meninggal. Ada yang melahirkan anaknya, bayinya, ketika berumur 15 tahun, bayi itu meninggal. Anak itu meninggal. Terus mana keadilan bagi orang yang ketika dari kecil dia sampai mati dia tidak pernah dia mendapatkan rumah yang mewah, makan yang enak, bahkan minum susu saja dia mungkin sekali sebulan. Mana keadilan Tuhan? Gak ada kan? Nah, di Kristen gak ada. Tapi di Islam apa? Allah menjanjikan kepada hamba dan makhluknya yang beriman kepada Allah dan Rasulnya akan mendapatkan makanan yang enak dari surga. Makanan enak itu seperti apa? Jangan kau pikir ya, jangan kau pikir ayam panggang di dunia dengan ayam panggang di surga itu sama. Beda bro, beda. Rumah kau itu akan terbuat dari emas. Beda waktu di rumah papan-papan, bubuk, iya kan? Nah, kalau di surga kau nanti akan mendapatkan apa yang tidak kau dapatkan di dunia. Makanya, yang diharamkan di dunia tidak akan diharamkan di surga. Nah itu. Susu di dunia beda dengan susu di surga. Madu di dunia beda dengan madu di surga. Terus mereka bilang, oh Nora kok nanti suamimu dilayani bidadari-bidadari. Ya, saya juga akan dilayani bidadari-bidadari cantik.
Saya di sana tidak akan tua, akan muda. Nggak ada tua situ, nenek-nenek nggak ada tua. Makanya ada suatu cerita ketika ada nenek-nenek berkata kepada Nabi Muhammad, apakah saya masuk surga? Nabi Muhammad menjawab tidak. Sempat sedih nenek itu. Ya karena apa? Di surga nanti tidak ada nenek-nenek. Semua akan muda, cantik. Seorang istri ketika dia akan berkumpul sama suaminya, bagaimana cantiknya bidadari-bidadari surga, istrinya lebih cantik lagi daripada bidadari, Masya Allah. Iya betul. Beda dengan di Kristen. Yang didapati apa? Perang naga. Jeng Jadi jeng jeng. pengantin Tuhannya, menjadi pengantin Tuhannya. Hah? Perang naga, perkawinan anak domba. Jeng 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 jeng. Datanglah para pesundal. Goyang jeng 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 jeng. Ah, kayak gitu. Kayak gitu. Itulah kehadiran Allah bagi umat, bagi makhluknya. Dijanjikan surga. Bagaimana surga yang begitu indahnya di sana tidak didapati oleh manusia yang sekarang ini di sini. Mungkin karena kemiskinannya, Allah menguji kemiskinannya. Allah menguji anaknya ketika anaknya dilahirkan cacat. Tapi nanti di sana ganteng, cantik, ganteng lebih daripada pangeran, cantik lebih daripada bidadari. Perempuan-perempuan tidak perlu lagi skincare kau. Tidak lagi perlu skincare kau. Di sana tidak ada lagi yang beribadah. Menikmati kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Nah itu di sana. Tidak perlu kau lagi beli skincare. Sekarang kau beli skincare. Skincare yang murah-murahan kan 150.000. Nah di sana tidak perlu lagi skincare. Ya, beda kalau di Kristen. Perkawinan anak domba Wahyu 19 nomor 7. Ya, terus perang naga Wahyu 12. Perang naga. Nanti saya bingungnya begini Bang Greg. Setahu kita naga menyemburkan api. Udah langsung masuk neraka mereka. Menyemburkan api kan? Nah, jadi ketika perang naga ini, wah, kebakaran lah si bom-bom. Bom-bom saya bayangkan jadi babi guling. Bom-bom saya bayangkan jadi babi guling. Begitu besarnya dia babi guling. Datang si naga, wah, keluarkan lagi, diguling lagi dia, disantap lah sama kalian. Nah, tengoklah ini kan, Kristen panas semua, ya kan? Kenapa di sini banyak kalian Kristen ya? Heran saya. Dapat 72 bidadari. Ya iyalah daripada pesundal. Coba Ermis, kutanya dulu sama kau. Kau mau kawin sama bidadari apa pesundal, Dek? Bidadari sih. Bidadari kan? Kalau Kristen lebih suka pesundal, Dek. Yang udah meler-meler, ya kan? Begitu mereka. Begitu mereka. Mereka suka pesundal. Karena dikatakan sesungguhnya pemungut bea cukai dan wanita pesundal akan mendahului kamu masuk kerajaan surga. Sekarang yang kutanya dulu sama kau, Dek. Yang kau tahu, Yesus sekarang berada di mana? Yang kau tahu, Yesus sekarang berada di mana? Suaramu kecil, Dek. Yesus berada di mana? Di mana, Dek? Di samping Tuhan. Yesus sekarang berada di mana? Bilang nenekku di samping Tuhan. Di surga kan? Ya, di surga. Nah, sekarang kata Yesus sesungguhnya pemungut bea cukai dan perempuan pesundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, berarti kalau ada lontu-lontu yang meninggoy, dia duluan masuk surga atau tidak? Kalau menurut tadi yang kakak baca, duluan kan? Iya. Nah, jadi sekarang kira-kira pesundal berkumpul nggak dengan yang duduk di sebelah kanan? Ya. Ya kan? Ini nggak ngomong lah. Kan katanya sesungguhnya pemungut bea cukai dan wanita pesundal akan duluan mendahului kamu. Dia duluan loh. Dia bilang begini kan? Begini nih, contoh ya Ermis ya. Dia nih malam-malam kan, waktunya lah dia melonte kan. Pergilah dia. Nah, tiba-tiba pas pulang dia habis melonte sudah dapat 5 laki-laki, dapatlah dia lumayan 2 juta ya kan. Sekali main 500.000, 5 orang dia jadi 2 juta ya kan. Nah kan begitulah kira-kira ya, 2,5 juta gitu. Pas pulang dia ketabrak nih, buam, ditabraklah motornya si bom-bom, mobil si bom-bom. Bom-bom. Iya,
saya dibom-bom lewati pula tempat-tempat perempuan pesundal, ya kan? Ditabraknya, jeblang, tabraklah, matilah perempuan itu. Pasti dia duluan masuk surga, duluan, naik. Pas dia tengok, ada gon. Padahal perempuan itu waktu ditabrak pakai pakaian seksi, nampak ininya. Ketemu dia sama Gon ngapain? Karena aku memang di sini, kau ngapain? Loh kan kau bilang Gon, sesungguhnya pemungut bea cukai dan wanita pesundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Saya kan duluan masuk Gon. Oh iya lupa saya. Akhirnya mereka bersama. Iya biasa. Iya, okelah Bunda. Terima kasih atas pencerahannya Bunda. Sama-sama, Dek. Mudah-mudahan bisa memantapkan diri lagi nih Bunda. Amin. Iya. Sholat ya Dek. Iya Bunda. Makasih Bunda ya. Sehat-sehat selalu Bunda. Aku turun ya. Mau keluar sih. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslimi awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.